Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, jaga kesehatan. Kita kembali ke diskusi mengenai bangunan hidrolik. Kita masuk ke topik drop and steering basin. Jadi drop and steering basin ini adalah dua infrastruktur yang dirancang untuk meredam energi aliran. Jadi biasanya aliran kita tuh dari daerah hulu mempunyai energi yang besar, baik karena elevasi ataupun karena debitnya ya. Jadi yang perlu dihindarkan dalam hidrolika itu kita tidak ingin kecepatan aliran itu akan menggerus saluran kita, menyebabkan erosi dan scoring. Karena itu kita memerlukan intervensi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan drop structure dan yang kedua adalah steering basin. Coba kita lihat masing-masing apa. Oke, kita mulai saja dari fungsinya. Fungsi dari drop structure dan steering basin itu ditujukan untuk meredam atau menurunkan energi aliran yang berlebih agar aliran air tidak merusak. Ada dua tipe. Yang pertama, meredam energi pada saluran yang curam. Kemudian yang tipe kedua nanti pada bangunan-bangunan pengendali. Kita sudah diskusikan bangunan-bangunan pengendali, ada yang untuk mengendalikan debit, ada yang untuk mengendalikan muka air, atau kombinasi keduanya. Jadi bangunan drop structure dan steering basin ini ditujukan untuk masalah-masalah yang terkait dengan pengendalian aliran. Kita lihat contohnya. Ini contoh drop structure. Jadi adanya di kanal. Kemudian yang kedua adalah contoh steering basin atau kolam olak. Ini adalah adanya di hilir dari regulator. Regulator kita bisa berupa regulator debit atau regulator water level, atau juga kombinasi antara debit dan water level. Di sini kita lihat ketika pintu bukaannya kecil, di sini akan terjadi kecepatan aliran yang tinggi. Kalau ini tidak dilengkapi dengan steering basin, ini akan menggerus dasar-dasar saluran di hilirnya. Karena itu biasanya untuk bangunan-bangunan seperti ini kita dilengkapi dengan steering basin di bagian hilirnya. Kemudian ini klasifikasi dari bangunan peredam energi tersebut atau energi disipator. Kita bisa membaginya menjadi dua bagian besar. Ada yang disebut dengan fault structure, ada yang disebut dengan steering basin atau kolam olak. Di steering basin ini umumnya digunakan di hilir dari misalkan bangunan ukur atau sekat ukur, atau bangunan pengatur debit, atau juga bangunan untuk pengatur muka air. Seperti tadi di gambar kita bisa lihat. Kemudian yang untuk fault structure itu kita bagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan chute, ada yang disebut dengan vertical drop structure, ada yang incline drop structure. Chute kita pilih kalau beda elevasi antara hulu dan hilir itu lebih dari 5 meter. Jadi ketika ada terjunan lebih dari 5 meter, maka aliran yang kita gunakan untuk meredam energinya kita menggunakan tipe chute. Kemudian kalau kurang dari 5 meter kita ada punya 2 pilihan, ada yang vertikal atau ada yang incline atau bersudut atau berslope. Kita bisa lihat ini untuk yang chute, untuk yang elevasinya di atas 5 meter, umumnya aliran yang terjadi di chute ini adalah aliran superkritis, karena itu diharapkan
friksi aliran sepanjang saluran ini akan meredam energinya, kemudian juga turbulensi yang terjadi di bagian hilirnya, ini juga akan meredam energi lebih lanjut, sehingga nanti di hilirnya total energi yang dipunyai oleh aliran kita ini relatif aman dari penggerusan. Ini contoh untuk vertical drop. Kalau tadi shoot untuk yang lebih besar dari 5 meter, kalau untuk vertical drop disarankan untuk yang kurang dari 5 meter. Ada yang vertikal seperti ini, ada yang mempunyai kemiringan. Jadi kemiringan saluran bermacam-macam. Untuk yang ini ada yang 2:1, 1:1, atau 1:2. Tergantung dari medannya, kemudian debit, kemudian dimensi dari bangunan terjun kita. Nah, dalam desain, di sini ada beberapa terminologi. Di sini ada beberapa terminologi. Ada yang untuk bangunan pengendali, ada yang notch, wear, atau gate, bangunan pengendalinya. Kemudian untuk yang kolam olaknya, kita mempunyai 2 tipe yang kita bahas di sini, yaitu tipe USBR, United States Bureau of Reclamation, atau dari SAF Laboratory, San Antonio Fall Laboratory. Kita masuk kemudian ke tipe komponen pengendalinya. Kita punya tipe komponen yang fix, itu bisa berupa wear, bisa berupa notch, bisa berupa screen. Kemudian ada yang tipe manual. Kita sudah bahas ini untuk yang pintu-pintu air manual, romin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang hidromekanik regulasi. Jadi buka tutup pintunya karena gaya hidrostatik. Ini sudah kita bahas, ada tipe Avio, Avis, Amil, dan lain sebagainya. Ini dari segi tipe komponen pengendali. Kemudian untuk kolam olak, ini biasanya kita rendahkan dibanding elevasi di hilirnya. Ini dengan harapan cukup kedalaman untuk merejam energi yang ada. Ini contoh untuk yang kolam olak dan dinding vertikal, sedangkan ini adalah kolam olak dengan dinding yang mempunyai slope. Kita bisa lihat dari tampak atasnya, yang vertikal tegak lurus seperti ini, yang ini adalah berupa slope. Kemudian di outletnya, itu sebenarnya energi dari aliran cukup besar. Biasanya untuk meredam lebih lanjut, kita menggunakan yang disebut dengan onion outlet. Onion itu bawang ya. Jadi bentuknya dia berupa bawang. Ini yang kita gunakan untuk meredam sisa-sisa energi karena turbulensinya. Jadi dengan adanya onion outlet ini kita harapkan trickler koefisiennya dari 60 bisa kita kurangi menjadi setengahnya sehingga menjadi 30. Oke, sekarang kita masuk ke hidrolika kolam olak. Indikasi bahwa kolam olak kita efektif atau tidak itu akan dicirikan oleh bagaimana dia meredam energinya. Nah, untuk melihat apakah aliran masih berbahaya atau tidak, kita menggunakan parameter yang disebut dengan fruit number. Jadi ketika fruit number lebih dari 1, kita mempunyai aliran superkritis. Aliran ini akan menyebabkan erosi pada dasar saluran. Jadi itu yang kita coba hindari. Karena itu dari beberapa desain nanti kita akan melihat rentang fruit number yang bisa ditolerir untuk tiap-tiap tipe bangunan. Kemudian ada istilah yang disebut dengan aliran jet. Jadi ketika aliran ini meluncur dari hulu, ini kedalamannya itu relatif dangkal, sehingga velocity atau kecepatannya menjadi besar. Karena kontinuitas kan
kedalaman aliran dikali dengan kecepatan aliran. Jadi ketika di hulu kedalaman alirannya cukup tinggi, alirannya relatif pelan. Tapi ketika dia meluncur melewati bangunan kita, ini kedalaman alirannya akan menjadi kecil sehingga nanti diimbangi dengan meningkatnya kecepatan aliran. Kecepatan aliran dan kedalaman itu kita bisa representasikan sebagai energi depth. Jadi energi depth itu adalah penjumlahan dari kedalaman aliran dengan velocity head dari aliran tersebut. Ini kita bisa samakan. Kalau ini kita hilangkan, faktor velocity-nya, kita akan dapatkan parameter Y, parameter Q, debit per satuan lebar, dan parameter H. Jadi kita bisa lihat nanti dengan Y, Q, dan H ini, kita untuk K yang tertentu dan H tertentu, kita bisa dapatkan Y yang kita mau. Dari yang kita mau ini, kedalamannya kita bisa tentukan float number-nya, dari float number-nya kita nanti bisa lihat parameter-parameter lain. Jadi untuk realnya kita ambil contoh di sini. Kita mempunyai debit 2,8, kita menggunakan drop structure, lebar drop structure kita 2,5. Ini di bagian hulunya kita tetapkan elevasi 0,0, sedangkan di kolam olakan kita punya elevasi minus 4,5. Jadi di sini ada perbedaan 4,5. Karena itu kita bisa menghitung debit per satuan lebar, Q kita 2,8 dibagi dengan 2,5, kita dapatkan debit per satuan lebar 1,12 meter persegi per detik. Energinya kita tahu dari beda elevasi ini, kita punya 4,5. Karena itu Y kita bisa hitung dari ini dengan cara iterasi, kita dapatkan nanti Y. Nah, cara iterasi itu kita bisa mulai dari asumsikan Y sama dengan 0, kita masukkan ke 0, Y hitung kita ternyata 0,19. 0,19 kita masukkan kembali ke sini, kita lihat Y hitung yang baru. Ketika Y hitung yang baru dengan Y inputnya sama atau mendekati sama, ini perhitungan kita bisa stop karena kita sudah dapatkan nilai Y yang kita inginkan. Dari nilai yang kita inginkan, kita bisa menghitung float number-nya. Jadi dalam kasus ini kita punya float number 8,5. Ini untuk elevasi kolam olakan kita minus 4,5. Jadi dalam desain ini kita bisa nanti mengganti parameter 4,5 ini menjadi nilai-nilai lain. Jadi kalau kita ganti menjadi 3, itu kita akan dapatkan float number sekitar 6,2. Kalau ini kita kecilkan jadi minus 1,5, kita akan dapatkan float number 3,4. Jadi kita bisa lihat semakin dangkal drop structure kita akan dapatkan float number yang semakin mengecil. Demikian pula kalau kita mau lebar dari kolam olakan kita ini kita persempit menjadi 2, ini float number-nya akan naik menjadi 7,6. Kalau kita sempitkan lagi menjadi 1,5, float number-nya 6,5. Jadi ada 2 parameter yang bisa kita mainkan, yaitu elevasi dari kolam olakan atau lebar dari kolam olakan kita untuk menaik turunkan float number yang kita punya. Bisa diikuti sampai di sini? Oke, sekarang kita masuk ke hidrolik jam. Kita sudah belajar di mekanika fluida bagian 1 bahwa Y minimum yang diperlukan di kolam sini itu sama dengan kedalaman aliran YJ dikali dengan akar 1 plus 8 float number di hulunya dikurangi 1. Float number kita bisa hitung dengan rumus atau formula yang sudah kita ketahui. Kemudian LJ
panjang lantai dari kolam olakan kita bisa dekati dengan rumus ini. Atau ini sekitar 6,1 dikali Y3. Y3 adalah kedalaman aliran di bagian hilir yang kita punya. Jadi bisa kita hitung dari Y minimum yang diperlukan untuk terjadinya hidrolik jam, dikurangi dengan Y di hulu, dikali dengan 6,9. Ini adalah panjang kolam yang kita perlukan. Karena itu kita bisa satukan dua persamaan tadi menjadi persamaan yang lebih kompak. Y minimum yang diperlukan itu adalah 1,04 kali debit persatuan lebar. Kita pangkatkan 0,526 dan Z adalah drop karena terjunan. Ini kita pangkatkan 0,21. Jadi ini adalah Y minimum yang diperlukan agar terjadi lompatan hidrolik. Ini nanti kita bisa plotkan dalam bentuk diagram X dan R. Apa itu X dan R? Ini adalah parameter Y minimum, Z, dan juga total HA. Jadi kalau kita masuk ke persamaan ini, ada 4 persamaan dasar yang kita bisa turunkan. Yang pertama adalah untuk persamaan sekat ukur. Jadi kedalaman air di sekat ukur itu ada hubungannya dengan debit. Kita bisa nyatakan dalam persamaan ini. Kemudian energi level di upstream itu adalah DO ditambah H. Ini sama dengan kedalaman minimum di kolam olakan kita ditambahkan dengan head loss. Kalau ini kita sederhanakan, H-nya kita ganti, kita akan dapatkan YJ yang baru dengan persamaan seperti ini. Ini YJ adalah kedalaman di hulu, kedalaman jet, aliran jet kita. Dia mengikuti rumus sini. Jadi kalau kita depth ini kita ganti D0, Y min, Z, dan YJ, P ini adalah Y kedalaman di hulu, Z-nya dibagi dengan HA, R adalah Y minimum kolam diolakan, kita bagi dan HA, X adalah head loss dibagi dan HA. Jadi dengan parameter PRX ini kita masukkan ke persamaan fluid number, kita dapatkan fluid number kita 0,30 dibagi dengan R pangkat 3. R-nya adalah Y minimum dibagi HA ini. Kemudian P-nya kita dapatkan dari persamaan ini, kita akan dapatkan persamaan yang baru. Demikian pula X-nya, kita bisa menghubungkan antara X, P, dan R dengan persamaan ini. Nah, kalau ini kita sudah dapatkan, kita bisa menghitung plot antara R dan X. Dari regresi, kita dapatkan besarnya R 138 dikali X pangkat 0,21. R kita tahu adalah Y minimum per HA, sedangkan X adalah head loss per HA. Jadi kalau ini kita kembalikan lagi ke persamaan ini, sedangkan Q kita tahu adalah 1,7 HA pangkat 1,5, HA-nya kita ganti dengan Q, kita akan dapatkan persamaan baru seperti ini. Jadi Y minimum sekarang kita bisa duga dari debit persatuan lebar dengan head loss yang ada. Ini contoh lain bagaimana menghitung Y minimum. Nah, informasi ini kita gunakan untuk mendesain kolam olak atau steering basin ya. Jadi tujuan dari kolam olak atau steering basin itu adalah meredam energi di bagian hilir akibat dari jatuhan momentum aliran. Ini kita bisa hitung atau kita bisa pelajari ada berbagai kolam olak baik oleh US Bureau atau yang San Antonio Fall Laboratory ini. Ini tipe-tipenya. Kemudian ini kolam olak yang dilengkapi dengan baffle block.
Ini untuk USB Hero tipe 3. Itu dirancang untuk float number lebih dari 4,5 dan head loss per HA-nya lebih dari 1,2, di mana HA hubungannya dan debit dinyatakan dalam persamaan ini. Karena itu YB atau kedalaman aliran di basin dan panjang kolam kita bisa hitung dalam persamaan ini. Ini adalah untuk USB-R tipe 3. Kalau yang untuk tipe 4, kita mempunyai rentang float number-nya 2,5 sampai 4,5 dengan kendala atau batasan jet dibagi HA harus lebih besar dari 0,3. HA-nya tetap menggunakan persamaan yang sama untuk sekat ukur. Kita dapatkan kedalaman di basin dan panjang kolam dengan perhitungan ini. Jadi ini adalah kedalaman yang kita rancang dan panjang kolam yang kita rancang. Ini untuk USB-R tipe 4. Kalau yang untuk SAF basin lain lagi, kita akan dapatkan nilai YLB dan YB yang lebih kecil dibanding yang USB Hero punya. Karena di SAF basin ada berbagai blok yang sudah dirancang dan dilengkapi dengan seal. Seal ini adalah bagian hilir yang ditinggikan. Ini berbagai kondisi. Kalau jet per HA kita di antara 0,15 sampai 2, kita gunakan YA per YB-nya dengan persamaan ini. Kalau di antara 2 sampai 6,5, kita gunakan persamaan ini. Kalau lebih dari 6,5 sampai 13, kita gunakan persamaan ini. Jadi ini rentang dari float number, sedangkan ini adalah rentang dari head loss kita. Ini contoh bubble yang ada di chute spillway kita. Nanti aliran akan bergolak seperti ini. Ini kolam olak tipe bucket dengan jet per HA 1,5 sampai 7. Hubungan antara debit dengan kedalaman aliran di sini. Menggunakan rumus ini, kita bisa menghitung air yang diperlukan dengan pendekatan rumus ini. Atau untuk panjang kolam YB-nya dengan pendekatan rumus ini. Jadi yang diperlukan informasi mengenai jet, HA, kemudian kita bisa menghitung parameter yang lainnya. Ini untuk fluktuar basin, airnya juga sama, tapi rumus yang digunakan berbeda, karena di sini masih menggunakan seal yang tidak ada di bucket, tipe bucket. Di sini ada tipe seal-nya. Ini untuk menghindari energi yang berlebih. Kita menggunakan rumus-rumus empiris seperti ini. Untuk konkretnya mungkin kita bisa lihat contoh soal. Kita ingin meredam energi sebesar 1,5. Kita menggunakan drop structure dengan debit 2,2. Kemudian lebar dasar kolam olakan kita 1,75 dengan side slope seperti ini. Kedalaman desain kita 1,16. Kemudian kita menggunakan gate 1,5. Kita gunakan fluktuar basin untuk kolam olakannya dengan lebar 1,75. Ini semua kita bisa hitung menjadi HA. Q udah diberikan 2,2. 1,7 ada konstanta dikalikan dengan B kita di sini kita ganti dengan 1,5 kedalaman aliran yang kita rancang. Kita akan dapatkan H kita 0,91. Jadi untuk jet 1,5 kita bagi dengan 0,91, jet per H kita 1,66. Nah, jet HA ini yang menentukan berapa R, berapa YB, dan berapa A untuk yang tipe fluktuar tadi ya. Untuk tipe fluktuar. Jadi kita bisa dapatkan geometri bangunan terjun kita, radiusnya dia perlu untuk fluktuar basinnya 2,6 radiusnya, dengan kedalaman di basin sekitar 2 meter,
dan juga seal di bagian hilirnya 0,15. Kemudian ada lagi tipe kolam olak tipe lainnya. Ini untuk regulator AFIS atau AVIO kita menggunakan rumus yang berbeda. Di sini kolam olaknya YB-nya menggunakan rumus ini, sedangkan panjang kolam olaknya menggunakan rumus ini. Jadi faktor Z per HA ini penting ya, karena ini yang menjadi patokan untuk dimensi kolam olak kita. Selain juga debit yang sudah ditentukan. Ini untuk vertical drop basin, kita juga menggunakan rumus untuk float number lebih dari 4,5 dengan ZHA lebih dari 0,23. Maka LB dan LD-nya akan menggunakan rumus ini. Mungkin untuk konkretnya kita ambil contoh soal, kita akan menggunakan drop structure dengan drop head loss 1,5 dirancang untuk debit 0,8. Kita hitung dulu HA untuk debit 0,8 ini dengan rumus ini. Kita dapatkan HA kita 0,61. Dari sini kita bisa menghitung Z per HA ini besarnya 2,46. Karena itu dimensi yang lainnya kita gunakan Z per HA. Ini kita ambil untuk rentang ZA per HA di range 246 ini kita dapatkan YB 0,9, sedangkan LB-nya kita dapatkan LB per H 19,9. Jadi LB-nya saja, H-nya kita ganti dengan 0,61 dari perhitungan sebelumnya, kita dapatkan LB-nya 12,5. Jadi dengan kedalaman di kolam olakan 0,9 dan panjang kolam 12,5, kita harapkan dia dapat meredam energi sebesar 1,5. Jadi head loss-nya kita bisa kurangi sebesar 1,5. Kemudian untuk pemilihan kolam olak, kita menggunakan parameter fruit number. Jadi ketika fruit number-nya 1, ini kita tidak memerlukan kolam olak. Demikian pula kalau dia masih dalam kisaran sekitar 1,7, kita tidak perlu kolam olak. Tapi karena dia sudah lebih besar dari 1, kita memerlukan perlindungan yang lain. Ini riprap, artinya tepi-tepi saluran kita dikuatkan dengan pasangan batu. Tapi ketika fruit number kita sudah lebih dari 1,7 sampai 2,5, ini kita sudah memerlukan kolam olak dengan ensil basin. Jadi bagian hulunya bagian hilirnya kita tinggikan. Ketika fruit number di antara 2,5 sampai 4,5, kita gunakan kolam olak tipe 4 dari USBR. Kalau di antara 4,5 sampai 13, kita gunakan yang tipe 3. Kalau lebih dari 13, berarti kita usahakan fruit number kita perkecil. Ini perkecil, debitnya kita bisa turunkan, atau kedalaman kita ingin tambah lagi di sini. Jadi HA-nya kita tambah di sini. Nah, kita aplikasikan pendekatan tadi. Kita mempunyai gauge structure dengan lebar 1,5 dengan debit 1,5 kubik per detik. Kemudian mau merancang kolam olakan atau steering basin. Upstream energi yang kita mau redam itu head-nya 1, tail water depth-nya 0,9. Jadi head loss yang kita punya adalah 0,10. Jadi 1 dikurangi yang 0,9 ini 0,10. Kemudian kita hitung debit persatuan lebar, kita dapatkan HA-nya 0,7. HA ini kita gunakan Z per HA, kita dapatkan berbagai hitungan YZ untuk Z yang kalkulasi kita tadi. Jadi kita bisa menghitung Z minimum kita sebesar 0,64. Ketika kita cek fruit number-nya, kita dapatkan 2,4. Jadi dari ancar-ancar sebelumnya tadi,
24 ini Andy and Silbasin ini sudah dalam danger, kondisi danger. Jadi untuk kasus kita ini kita masih bisa mentolerir kolam olakan kita dengan menambah seal di bagian hilirnya. Kemudian cara yang kedua, ini lebarnya kita kurangi menjadi 1. Kalau tadi di uji pertama 1,5, ini di uji yang kedua kita kurangi jadi 1, HI-nya tetap sama, kemudian HA-nya yang berubah jadi 0,92. Kalau sebelumnya kita hitung HA kita adalah 0,7 untuk lebar 1,5. Jadi kita punya HA yang baru di sini, kita bisa menghitung YI yang baru. Ini kita cek, Y minimum yang kita perlukan adalah 0,79. Kemudian kita cek dan fruit number-nya, ini masih dalam toleransi, artinya kita belum memerlukan steering basin karena fruit number kita masih di bawah 1,7. Jadi dari ancar-ancar empiris ini, kita bisa melihat kondisi untuk lebar yang kita jadikan dari 1,5 menjadi 1. Sekarang kita masuk ke pemilihan kolam olak. Ini kita bisa gunakan ancer-ancer berbagai nilai kedalaman aliran di kolam olak dan panjang dari kolam olak yang diperlukan untuk berbagai nilai HA, jet per HA-nya. Jadi yang perlu adalah jet per HA-nya kita ketahui, kemudian kita bisa menentukan rumus-rumus kedalaman di kolam olak dan panjang kolam olak yang kita perlukan. Ini plot antara kedalaman dengan HA-nya. Jadi kita bisa lihat untuk berbagai tipe. Ini untuk yang San Antonio punya, ini yang US Bureau tipe 4. Kemudian ini adalah panjang kolam olak dengan HA-nya. Kita bisa lihat untuk berbagai drop structure yang kita punya. Jadi kita sudah membahas drop structure dan kolam olak untuk berbagai bangunan. Bangunannya bisa berupa full structure atau kolam olak saja. Kita bisa melihat, kita biasanya mengkombinasikan ada drop structure-nya dan ada kolam olak atau sealing basin-nya untuk lebih efektif meredam energi yang kita punya. Jadi energi yang kita punya itu bisa karena faktor elevasi lebih tinggi atau faktor debit lebih besar. Jadi kita mainkan untuk menghitung dimensi-dimensi kolam olak yang kita perlukan. Saya kira itu topik yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Saya Pak. kira kalau sudah cukup jelas, kita bisa sudahi pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.